Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena kita tidak bisa bertemu tatap muka hari ini, tapi tidak lupa kita harus tetap belajar, mengajar ilmu-ilmu ya. Karena ilmu itu penting untuk kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan belajar matematika ya. Hari ini materinya itu debit dan juga skala ya, skala. Nah, kita lanjut saja ya. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa, belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Nah, kita mulai belajar di materi debit dan skala ya. Oke, mata pelajaran ini bisa kalian lihat di halaman 100 di buku paket kalian. Ini nomor 3, pelajaran debit. Kita mulai dari pembelajaran yang ketiga, pembelajaran debit. Nah, kita lihat ya. Wah, debit tentang apa sih? Kok di situ ada foto? Nah, lagi di bak mandi, airnya mengalir. Coba kita lihat, apa sih debit itu? Nah, debit merupakan perbandingan volume zat cair dengan waktu yang dibutuhkan. Debit adalah volume zat cair yang mengalir dari suatu saluran melalui penampang lintang tertentu pada satuan waktu ya. Jadi debit itu ada dua faktornya, volume dan waktu. Volume sudah kalian pelajari di kelas 4 ya. Coba kita lihat lagi. Nah, bagaimana cara menghitung debit? Nah, cara menghitung debit itu ditentukan oleh rumus. Rumusnya apa sih? Rumusnya itu debit sama dengan volume dibagi waktu. Ya. Lalu satuan debit itu sama dengan satuan volumenya per satuan waktu. Nah, kita lihat. Nah, satuan volume. Satuan volume itu ada desimeter pangkat 3 atau bisa kita sebut desimeter kubik. Nah, desimeter kubik ini satuan lainnya yaitu liter atau L. Ya, terkadang juga ada meter pangkat 3 atau meter kubik. Nah, jadi satuan volume itu dipastikan yaitu yang berpangkat 3. Ya, kalau satuan waktu yang sudah kita pelajari, satuan waktu itu ada detik, menit, dan juga jam. Jadi, satuan debit yang biasa kita gunakan yaitu meter pangkat 3 per detik dan juga liter per detik ya. Biasanya yang biasa digunakan itu meter pangkat 3 per detik dan liter per detik. Artinya apa? Setiap 1 meter kubik atau 1 meter pangkat 3 mengalir air itu dalam waktu 1 detik. Jadi 1 detik aja waktu air mengalir itu, waktunya 1 detik sudah mengeluarkan sebanyak 1 meter pangkat 3. Nah, atau juga bisa satuannya itu liter. Berarti dalam 1 liter air itu mengeluarkan 1 liter air itu dalam waktu 1 detik ya. Kita lihat apa pengaplikasiannya. Bisa kalian lihat di halaman 100 ya. Di situ ada gambar Andi. Katanya Andi itu setiap hari Minggu Andi bertugas menguras bak mandi. Bak mandi tersebut memiliki volume 288 liter. Setelah selesai dikuras, bak mandi tersebut diisi air keran hingga penuh. Nah, untuk mengisi bak mandi sampai penuh diperlukan waktu setengah jam. Berapa debit air yang mengalir dari keran tersebut? Ya, nih di sini siapa nih yang hari Minggunya ada kerjaan kerja bakti seperti ini di rumah? Ya, seperti Andi. Andi rajin sekali setiap minggu dia menguras bak mandi. Setelah dikuras, Andi ini mengisi air. Dibuka kerannya, ditutup lubang di bak mandinya. Nah, sampai bak mandinya penuh, air di bak mandinya penuh itu berisi 288 liter.
Nah, waktunya yang diperlukan untuk mengisi bak mandi Andi tersebut yaitu setengah jam. Ayo, siapa yang tahu setengah jam berapa menit ya? Nanti kita lihat ya. Sekarang, yang harus kita pahami, satuan debit meter pangkat 3 per detik dapat kita ubah menjadi satuan debit liter per detik ya. Karena di sini satuannya sudah liter, ya sudah kita tetapkan saja satuannya liter untuk volume. Sedangkan waktunya bisa kita ubah dari jam ke detik. Ya, bagaimana caranya? Ayo kita kerjakan bersama-sama. Nah, di sini kita lihat 1 liter per detik sama dengan 1 per 1000 meter pangkat 3 per detik ya. Kita lihat yang berubah itu adalah satuan volumenya dari liter ke meter pangkat 3. Coba kenapa sih 1 per 1000? Nah, kita lihat ya, kita sudah belajar tentang tangga satuan. Kemarin satuan panjang, sekarang kita mengenal tangga satuan volume ya. Kalau volume ditandai dengan pangkat 3. Ayo diingat lagi ya. Volume ditandai dengan pangkat 3. Nah, karena dia pangkat 3, maka dia naik tangganya, sekali naik tangga itu harus dikalikan 1000. Sekali naik tangga harus dibagi 1000 ya. Sekali turun tangga harus dikali 1000 ya. Karena pangkat 3, ingat 3 berarti nolnya ada 3. Kalau naik dibagi 1000, kalau turun dibagi 1000. Coba kita lihat apa yang terjadi. Kenapa liter ke meter pangkat 3 dibagi 1000? Nah, kita lihat ya. 1 liter. Nah, di sini nggak ada satuan liter. Nah, jadi satuan liter itu yang harus kalian tahu adalah sama dengan 1 desimeter pangkat 3. Jadi 1 liter itu sama dengan 1 desimeter pangkat 3 ya. Kita lihat di sini satuannya mau kita ubah ke meter pangkat 3. Nih, kita ubah ke meter pangkat 3. Dari desimeter pangkat 3 kita ubah ke meter pangkat 3. Berarti naik 1 tangga. Nah, karena naik 1 tangga berarti harus dibagi 1000. 1 per 1000. Kalian boleh menuliskannya hanya seperti ini. Tetapi jika dibagi, kita ubah dalam bentuk desimal seperti kemarin ya. Karena di sini 0,3, kita loncat 3 langkah dari kanan ke kiri. Ya, tadi di sini nih kita loncat 1, 2, 3. Maka didapat 0,001 meter pangkat 3. Ya, jadi seperti itu. Ya, kebalikannya nih. Kalau misalkan liter ke meter pangkat 3. Dari liter ke meter pangkat 3 tinggal dibalikkan saja ya. Artinya apa tadi? Arti dari awal 1 liter per detik sama dengan 1 per 1000 meter pangkat 3 per detik. Nah, kalau 1 meter pangkat 3 per detik berapa liter sih? Tinggal kita kalikan ruas kanan dikali ruas kiri dengan besar pembaginya atau penyebutnya. Karena di sini penyebutnya 1000, maka kita kalikan 1000 untuk ruas kanan dan juga untuk ruas kiri. Nah, sehingga 1 liter per detik dikali 1000, 1000 liter per detik sama dengan 1 meter pangkat 3 per detik. Ya, tinggal kebalikannya saja. Itu dia. Dengan demikian kesimpulannya, 1 meter pangkat 3 per detik sama dengan 1000 liter per detik ya. Itu cara untuk mengubah dari meter pangkat 3 ke liter. Ya, di sini nanti kita lihat lagi bagaimana caranya. Kalian bisa berlatih untuk menghitung berapa debit dari persoalan Andi ini di rumah ya. Silahkan berlatih. Bu In menjelaskan bagaimana cara mengubah dari satuan meter pangkat 3 per detik ke liter per detik atau desimeter pangkat 3 per detik. Kita lanjut ya. Nah, jadi bagaimana cara mengubah satuan debit meter pangkat 3 per detik menjadi liter per detik? Jelaskan dengan bahasamu sendiri.
Ya, kalian bisa berlatih di rumah sendiri. Kita lihat di sini, kita berlatih. Tadi kita sudah belajar dari liter ke meter pangkat 3 harus dibagi atau dikali. Ya, kita di sini kita latihan. Ada persoalan yang ada di halaman 101 bagian bawah. Ya, ada 6.000 liter per detik sama dengan titik-titik meter pangkat 3 per detik. Ya, di sini liter per detik. Kita lihat tangga satuan volume ya. Liter. Nah, liter tadi ya yang sudah kita pahami, liter itu sama dengan desimeter pangkat 3. Kita ubah ke meter pangkat 3. Naik satu langkah twing. Nah, karena naik harus dibagi 1.000 ya. Teman-teman, tadi soalnya 6.000. Nah, tinggal kita bagi 1.000. 6.000 dibagi 1.000. Tinggal kita coret aja nolnya karena pembilang dan penyebut sama-sama memiliki nol yang sebanyak 3 angka. Kita coret saja, berarti tinggal 6 dibagi 1, yaitu 6 meter pangkat 3 per detik ya. Di sini yang kita ubah hanya satuan volume karena satuan waktunya masih sama, yaitu detik. Latihan yang kedua, ada 4 liter per menit sama dengan titik-titik liter per detik ya. Berbeda seperti contoh soalnya di atas. Kalau yang di atas yang berbeda yaitu satuan volumenya. Sekarang contoh kedua yang berbeda adalah satuan waktu. Yang awalnya yaitu menit kita ubah ke detik. Yang harus kita pahami yang pertama adalah, kita lihat di sini ya, kita sudah tahu yaitu 1 jam 60 menit. Sedangkan 1 menit itu ada 60 detik ya. Bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat, masih 4 liter per menit. Kita tulis 4 liter per menit sama saja dengan 4 liter per 1 menit ya. Tinggal kita ubah angka yang di bawah. Karena yang kita ubah adalah satuan yang di bawah ya. Jadi 4 per 60 karena 1 menitnya itu adalah 60 detik. Jadi tinggal kita tulis 4 desimeter pangkat 3. Desimeter pangkat 3 yaitu liter ya, sama per 60 detik. 4 dibagi 60 hasilnya 0,06666 sampai tak terhingga. Sehingga bisa kita bulatkan dari 3 angka terakhir di belakang koma. Bisa kita tulis 0,067 liter per detik. Ya, bisa kita lihat perbedaannya. Contoh yang pertama, satuan volumenya yang kita ubah dari liter ke meter pangkat 3. Untuk contoh yang kedua, satuan volumenya sama yaitu liter. Sedangkan satuan waktunya berbeda. Dari menit kita ubah ke detik. Cara mengerjakannya seperti itu ya teman-teman. Sudah paham kan? Ya, harus sudah paham dong. Karena saat di sini kita akan latihan di contoh soal. Contoh soalnya ada di halaman 102. Ya, kita lihat di sini. Contoh 2.3. Di rumah Putra terdapat kolam ikan dengan volume air 25.200 desimeter pangkat 3 yang diisi dari siang. Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi air adalah 60 menit. Berapa debit air yang mengalir dari siang tersebut? Nah, yang harus kita pahami. Kalau ada pertanyaannya mencari debit, berarti 2 satuan yang kita butuhkan, yaitu satuan volume dan juga satuan waktu. Kita lihat, ayo selesaikan bersama-sama. Nah, bagaimana langkahnya? Yang kita butuhkan tadi ada 2, yaitu volume dan waktu. Volumenya tadi sebesar 25.200 desimeter pangkat 3. Nah, tadi Bu In sudah bilang kalau desimeter pangkat 3 sama artinya dengan liter ya. Jadi bisa kita tulis 25.200 liter. Kita lihat lagi waktu. Waktunya tadi 60 menit ya.
Kita ubah nih menitnya ke detik. Nah, tadi 1 menit itu 60 detik ya. Kalian pasti semua sudah paham. Jadi tinggal kita kali saja, karena 1 menit 60 detik. Kalau 60 menit tinggal kita kali 60 dikali 60 sama dengan 3.600 detik. Wah, kita sudah pas nih menemukan satuannya liter per detik. Satuan liter per detik. Jadi tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Ya, debit sama dengan volume dibagi waktu. Volumenya dalam bentuk liter, 25.200. Sedangkan waktunya dalam bentuk detik, yaitu 3.600. Tinggal kita bagi saja 25.200 dibagi 3.600. Nah, cara membaginya yang mudah seperti apa? Nah, kita lihat pembilang mempunyai 2 angka 0 di paling kiri, paling kanan maksudnya. Nah, penyebut pun sama, memiliki 2 angka 0 di sebelah paling kanan. Tinggal kita coret, tidak usah kita anggap lagi. Tinggal kita bagi, apa yang dibagi? 252. Tinggal kita bagi dengan 36. Dengan cara pembagian susun ke bawah ya. Nah, bunyinya sudah dapat, hasilnya yaitu 7 liter per detik. Sehingga dapat kita simpulkan debit air yang mengalir dari siang itu adalah 7 liter per detik. Wah, coba kalian punya pengalaman tidak? Pengalaman mengisi air. Coba kalian perhatikan, bisa ya dipraktekkan di rumah. Kalian coba menguras air di bak, lalu kalian isi airnya. Nah, bisa ini ya, dipraktekkan. Tanya sama ayah atau bunda, boleh tanya saat membuat bak mandi, kira-kira itu volumenya berapa? Ya, tinggal kita hitung menggunakan stopwatch. Ya, di berapa waktu yang dibutuhkan sampai bak mandi itu penuh. Nah, kalian praktek di rumah. Ya, pembelajaran materi debit sampai di sini. Nanti kita berlatih ya. Nah, karena nanti kalau kalian masih bingung, ada yang masih bingung, boleh bertanya sama Bu Iin. Oke, nanti kita lanjut untuk skala. Jadi debitnya sampai sini saja ya. Nanti skala di video berikutnya. Jika ada yang mau bertanya, silakan bertanya sama Bu Iin, oke? Nanti latihan ya, biar tambah paham. Ya, sampai bertemu lagi nanti teman-teman. Semoga kita diberikan umur yang panjang sama Allah agar bisa bertemu dan bercengkrama kembali. Dadah, assalamualaikum.